Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallah. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Islam, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah dapat kita laksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita sudah berdoa sendiri masing-masing karena kebutuhan kita beda-beda, kehilapan, kesalahan kita beda-beda. Oleh karena itulah kita berdoa kepada Allah, semua kita merdeka menuju kepada Allah. Semua manusia punya hak datang kepada Allah. Tidak ada yang melarang-larangnya, dan tidak perlu diantar karena sudah Nabi sudah mengantar kita menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi ini adalah uswah hasanah, contoh teladan yang paling sempurna. Kemudian jemaah sekalian, kita sudah banyak bicara tentang masyarakat madani, ya, bagaimana Nabi. Ya, bagaimana Nabi mengatur masyarakat begitu indah, begitu hebat, begitu apik masyarakatnya. Ya, sehingga satu sama lain mereka saling membantu, saling menolong dan saling melindungi. Itu disebut generasi itu generasi yang garur, generasi yang kalau bahasa kita terjemah ke bahasa Indonesianya itu 99% bagus. Hanya 1% hilap karena ijtihad yang keliru. Dan orang ijtihad salah dapat 1 pahala. Kalau orang ijtihadnya benar 2 pahala. Jadi tidak ada dosanya. Ya. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, dia adalah masyarakat yang sungguh bagus, masyarakat yang menjadi suri toladan. Ya, kemudian ada beberapa hal sudah kita sampaikan yang bisa merusak persatuan pada saat itu, bahkan sampai hari ini. Nah, kemudian setelah itu Nabi memberitakan kepada kita bagaimana merawat ketaatan. Ini yang penting. Kalau orang rugi di dunia, dia bisa recovery, bisa memperbaiki kerugiannya. Kemungkinan dia bisa sukses lagi dalam berdagang, dalam berbisnis dan lain. Tapi kalau orang sudah rugi di akhirat, mau kembali kapan ke dunia ini? Ya, mau kembali kapan? Oleh karena itu, ya, jaga adab-adab yang kadang-kadang tidak kita sadari. Ya. Ketika Nabi bertanya siapa orang yang rugi, otak sahabat itu yang rugi itu ya tidak punya uang, tidak punya modal. Tapi kan Nabi berbicara jauh ke depan setelah dunia ini tidak ada. Ya. Maka disuruh rawat oleh Nabi, tauhid yang sudah kamu perbaiki sudah bagus, taati, pelihara tauhid ini. Jangan sampai, karena ada hadis Nabi mengatakan, bayangkan Pak, ini keunggulannya umat Rasulullah SAW. Ya, kalau Allah Ta'ala berfirman Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas ibn Malik radhiyallahu an. Apa Nabi Allah mengatakan kepada malaikat, akhruju minan nar, ya, man zakarani yauman
wa khafani, keluarkan semua orang yang pernah zikir kepadaku walau satu saat, dan keluarkanlah hambaku yang takut tentang dosanya kepadaku di semua tempat. Maka Nabi mengingatkan untuk memelihara tauhidmu, kamu jaga bagus-bagus, ya. Karena ini kemarin sudah sampaikan, mana hak Allah yang melekat pada kita, mana hak kita yang melekat pada Allah. Itu dijaga betul-betul, ya. Kemerdekaan manusia menuju kepada Allah itu disebut di dalam surat Al-Fatihah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau Rashid Ridha menafsirkan la na'budu illa iya, la nasta'in illa iya, minkal ibadatu wa alayyal aun. Atau tidak kepada yang lain kecuali kepadanya dalam beribadah, dalam minta. Darimu, ya, menyembah, dariku memberikan pertolongan. Jadi kita sebagai marbun, Allahu Akbar, marbun ini yang mengucapkannya. Nanti yang menerima kita Rabbun, pengatur, pencipta, pelindung. Jadi ada dimensi makhluk tetap makhluk, khalik tetap khalik. Tidak akan menyatu kecuali menyatu dalam cinta, dalam mahabbah. Tidak ada menyatu dalam fisik dan tidak akan bertempat di dalam kalbu siapapun kecuali orang zikir seolah-olah rumah Allah. Maka dijaga tauhidnya bagus. Kemudian yang kedua, solat dipelihara, katanya Nabi. Jangan sampai kamu menjadi manusia tablis, ya. Di antara hikmah solat itu yang kamu jaga, katanya Nabi, adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Jaga. Apa itu fahsya? Jam'us sayyi'at. Semua bentuk kejahatan itu namanya tansya. Jadi dengan sholat betul-betul kita diproteksi oleh sholat. Puasa, ya, haji, sedekah, ilmu dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah Nabi membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Hadisnya sudah biasa sering kita baca dalam khutbah. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, atadruna minal muflis? Tahukah kamu siapa orang-orang yang bangkrut itu siapa? Yang rugi itu siapa? Ya. Sahabat itu spontan mengatakan, qalu al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Lalu sahabat mengatakan semuanya yang bangkrut, yang tablis, yang rugi, ya, itu orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta, tidak punya dirham. Mata itu harta, almal, mata itu sinonimnya harta, ya. Nah, itu orang rugi. Tetapi setelah Nabi menjelaskan, faqala innal muflisa min ummati, katanya Nabi, hei sahabatku, sungguh orang yang bangkrut dari umatku itu, yang rugi dari umatku itu, Nabi mengatakan, mayati yaumal qiyamah, orang yang datang kepadaku pada hari kiamat. Sudah tidak ada dunia, ya. Orang yang datang kepadaku pada hari kiamat, dunia ini sudah tidak ada.
Datang bagaimana? Bisolatin wasyamin wa zakatin. Dia datang membawa solatnya, membawa puasanya, membawa zakatnya, dan membawa segala bentuk kebaikan. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi wayati, katanya Nabi, waqad syatama hadza, bersamaan dengan itu dan terlalu sering mencaci maki orang. Waqad syatama hadza, salat rajin, ngumpat rajin, fitnah orang rajin. Ini orang bangkrut itu. Tidak ada recovery di sana, tidak ada perbaikan, tidak ada perbaikan di sana. Hanya di sini. Nah, oleh karena itu Nabi jaga adabmu ini, pelihara betul-betul ibadatmu dengan bagus. Ya, waqad syatama hadza. Ya. Kemudian apa lagi katanya Nabi? Wa qadzaba hadza, menuding ini, menuding itu. Enak. Dia tuding, dia fitnah, dia caci maki, enak. Semakin terus, semakin hancur, semakin rusak, semakin hilang amalnya. Nanti di hadis ini menarik Bapak-bapak ya. Wa akala mahadza, dan suka makan harta orang. Kan harta orang, dia nipu, dia pura-pura berbisnis, dia lancar bisnis, kemudian lalai temannya, hilang, tidak kembali-balik. Macam-macam modusnya. Ya. Wa akala mahadza, menipu juga, makan harta orang. Ya, itu yang disebut oleh Nabi itu. Wa sabaka dama hadza, membunuh orang tak berdosa, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah membunuhnya. Makanya dulu awal Bapak-bapak ya, awal KB itu Pak ya, awal KB, wah dah berdebat tokoh-tokoh agama, ulama dengan pemerintah. Ternyata sosialisasinya yang kurang efektif, karena pemahaman ulama dulu waktu KB itu selalu orang bilang gini waktu KB itu Pak ya, kalau ada anak kita satu punya telur satu, dia makan sendiri katanya. Tapi kalau ada anak kita tiga, telur satu dipecah jadi tiga. Ya, nah dikiranya rezeki itu bisa dipikir secara matematis. Ya, secara matematis. Nah, kalau Islam itu menjarangkan kelahiran, itu perintah agama. Ya. Tapi takut melahirkan anak tidak boleh, karena melahirkan anak itu jihad. Kalau wanita meninggal karena melahir di surga, tidak ada tempat lain, karena jihadnya di situ. Dia tidak perlu panggul senjata ke medan perang. Ya, nah pada saat itu di otaknya ulama itu, di dalam surat Al-Isra itu begini kan, ayatnya 2 yang mengatakan la taqtulu auladakum min imlaq, janganlah kamu bunuh anakmu karena takut miskin yang tengah melanda kamu hari ini. Pada saat itu Quran itu, karena anggapan dulu itu KB itu membunuh anak. Ya. Nah kemudian ada ayat kedua, wala taqtulu auladakum min hasyata imlak, janganlah kamu bunuh anakmu karena takut kemiskinan yang kamu ramalkan masa depan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, menurut konsep Al-Quran tidak akan mati manusia itu kalau belum selesai kehidupannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Nah, nanti kita pertemuan akan datang coba kita bahas surat ya, wa ma min dabbatin fil ardh, ya, kita bahas, kita hubungkan dengan surat Rahman dan ayat-ayat lain tentang rezeki ini. Ya. Tapi itu anunya. Jadi dianggap wasapa kadama haza itu menumpahkan darah, dianggap mengatur kelahiran itu membunuh anak. Kalau dalam hadis itu disebut dengan inzal. Inzal itu ikhtiar menjarangkan anak. Kalau teori Quran itu anak itu di dalam Luqman 2 tahun menyusui kan, di dalam Al-Maidah itu 3 tahun. Kalau bapak perhitungkan hamil 1 bulan, 1 tahun, setahun lah kita bilang, 9 bulan atau 10 bulan, kemudian menyusui 3 tahun, berarti 4 tahun kan. Berarti Islam ini kan per 5 tahun sebenarnya satu anak itu, teori Quran. Tapi ditakan itu Pak, apa kenyataan ya, ya tur. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan, kemudian yang merusak juga wadaraba hadza, suka memukul, suka menganiaya orang, ya. Ini yang bisa menjadikan umat Islam ini taplis di hadapan Allah, nanti bangkrut dia. Ya. Lalu apa katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bayu'ta fi hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Dalam kondisi seperti itu, maka dia akan diadili oleh Allah, akan mengambil kebaikannya, lalu diberikan kepada orang yang dia fitnah, dia caci maki, ya, dia pukul, dia aniaya, semua kebaikannya akan diberikan, diadili, ya, akan diberikan. Nah, fa impuniat hasanatuhu, masya Allah, kalau kebaikannya sudah habis dan tidak cukup bayar utang di sana itu, ya, qabla ayyuqda ma alaih, sebelum selesai dia membayar utangnya. Utang apa? Utang fitnah, ya, utang memakan hartanya, ya, utang menganiayanya, banyak sekali. Nah, uhidha min hatayahum, masya Allah, lalu dosa-dosa yang kita fitnah itu dia ambil, diberikan kepada kita. Tukang fitnah ini, ya, diberikan kepada kita. Faturihat alaihi, dilemparkan kepada kita itu dosa-dosa itu, ya. Kemudian summa turiha finnar, kemudian kita dilemparkan juga ke dalam api neraka. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat masyarakatnya agar menjaga hal-hal seperti ini yang akan membuat dirimu sengsara di hadapan Allah, buat dirimu menyesal di hadapan Allah, karena di sana tiada perbaikan-perbaikan, di sana tempat orang menerima balasan, ya. Di sana tempat menerima semua apa yang kita lakukan. Oleh karena itu bapak-bapak, dalam kebaikan, dalam ketaatan, jangan dilihat berapa jumlahnya kebaikan itu, tapi dilihat apa kebaikan yang diberikan kepada kita, ya. Tidak seperti menghitung-hitung, ya, apa bahasa manajemennya, cost accounting, untung ruginya. Tetapi agama ini menjaga agar kita memelihara dengan baik, ya. Nah, biasanya hal-hal ini terjadi ketika kita kena penyakit ta'assub ini, menjadi kita tidak adil, menjadi kita aniaya, menjadi kita karena kata ta'assub.
Padahal Nabi sudah mengatakan 3 hal ini kamu jauhi. Ya. Sampai Nabi mengatakan bukan umatku. Apa itu yang pertama? Laisa minna man da'a ila asabiyatin. Bukan umatku orang berdakwah untuk golongannya, untuk sukunya, untuk grupnya, dilarang. Karena itu nanti akan melahirkan asabiyah. Asabiyah ini penyakit yang sangat dilarang oleh agama. Iblis asabiyah dia, setan asabiyah dia, karena menganggap dia lebih bagus dari Adam. Ya. Yang kedua, Nabi mengatakan laisa minna, ya, mamata ala asabiyatin. Bukan umatku yang mati membela kelompoknya. Lebih-lebih ketika Islam dengan Islam. Nah, dan terakhir Nabi mengatakan laisa minna man qatala ala asabiyatin. Bukan umatku yang perang membela kelompoknya. Ya, kalau umat Islam sudah ada tuntunan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada 2 kekuatan Islam saling bertempur, saling berperang, saling menyerang, maka kamu harus berdiri di tengah. Ya. Kamu sebagai apa? Sebagai wasit, muksid, untuk menegakkan keadilan. Kalau sudah mereka berdamai, lalu ada satu yang berkhianat, perangi mereka yang berkhianat itu, sehingga dia berhenti dari kejahatan yang dia lakukan. Nah, ini sumber kejahatan di dalam kehidupan masyarakat itu. Ya, asabiyahnya terlalu tinggi. Ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW, agar kamu benar-benar memelihara ibadat ini dengan baik, adabmu kepada Allah, adab kepada ibadahmu, hikmah ibadahmu, kamu jaga, kamu pelihara, sehingga kamu tidak akan menjadi manusia yang taplis pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak akan rugi dengan amal-amal perbuatanmu, karena betapa banyak orang setiap hari, kalau kita hitung-hitung, berapa banyak dia berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, padahal dalam surat Al-Mu'minun sudah dijelaskan, qad aflahal mu'minun, beruntung, menang orang-orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang khusyuk di dalam salatnya, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, mereka yang meninggalkan perbuatan perkataan yang tidak berfaedah dan bermanfaat. Ya. Karena apa? Karena bisa menjadi manusia taplis nanti. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita mohon, kita berdoa kepada Allah Bapak-bapak ya. Semoga amal kita diterima, ditanamkan rasa takut di dalam dada kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hadis tadi itu kita miliki Bapak-bapak, jangan sampai tidak kita miliki. Ya. Ya, akhriju minan nar man zakarani yauman. Keluarkan seluruh manusia di dalam neraka yang pernah zikir kepadaku walaupun satu saat. Karena berapa besar tinggi, ingat zikir itu paling tinggi dia. Amalan paling tinggi zikir itu. Dan zikir terbesar bagi kaum muslimin adalah sholat. Ya. Jadi seperti itu kita diajarkan. Mudah-mudahan sholat kita ini terpelihara, puasa kita terpelihara, sholat tahajud terpelihara, semua terpelihara, dengan menghindari 3 hal yang paling pokok dan follower-followernya yang mengikuti hal-hal yang kurang
diterima oleh agama ini adalah yang pertama tadi, faqad syatama hadha, ya, suka menjelek-jelekkan, suka memfitnah, mencaci maki orang, ya, karena dalam hadis Nabi itu dijelaskan laisal mu'minuna bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi, bukan orang mukmin yang mencaci maki orang, mengutuk orang, menjelek-jelekkan orang, berkata kotor dan berbuat keji. Ya, ringan perana tu bapak-bapak, ibu-ibu. Lamin not tu gawe anu bro-bro. Hati itu pelong, hati itu bersih. Ya, insyaallah amal-amal kita akan diterima oleh Allah. Semoga berfaedah, bermanfaat untuk kita sekalian. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.